ajarkan kepada Muhammad, bilang sama ahli kitab yang ada di Madinah itu, janganlah engkau lebay, berlebih-lebihan. Janganlah engkau berlebih-lebihan wahai ahli kitab dengan cara enggak benar dalam agama engkau. Jadi berlebih-lebihan gini, ya, mengada-ngadakan sesuatu yang enggak ada di dalam kitab, atau bahkan dia merubah kitabnya, ya, begitu. Dan dia ngadi-ngadinya apa? Dia mengada-ngadanya apa? Dia bilangnya, saya nggak mau menyembah Allah, saya menyembah berhala patung sebagaimana nenek moyang dulu saya menyembah. Ya, begitu. Nenek moyangnya siapa? Ya, dia menyebut nenek moyangnya, saya menyembah berhala, menyembah patung. Padahal nenek moyangnya dia bisa jadi adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan Nabi Musa dan Nabi Isa adalah menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan nenek moyang Nabi Musa, Nabi Isa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Nabi Ibrahim bukan penyembah bulan, yang tadinya bulan pengen disembah nggak jadi, bulannya terbenam. Ingin menyembah bintang nggak jadi, terbenam. Ingin menyembah matahari nggak jadi karena mataharinya tenggelam, terbenam. Akhirnya menyembah yang punya itu semua, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti ngikutin siapa dia nenek moyangnya? Bisa jadi mengikuti Raja Namrud, karena Raja Namrud itu raja yang menyembah berhala patung, yang patungnya dibikin sama ayahnya Ibrahim. Jadi dia mengikuti nenek moyangnya, iya, bukan Ibrahim, tapi mengikuti apa yang dibikin sama rajanya pada saat Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud. Nah, mereka selalu berbeda pendapat dengan Nabi Muhammad, ya, selalu berlebihan. Wahai ahli kitab, jangan kamu lebay, melampaui batas dengan cara enggak benar dalam agama engkau, dan jangan engkau itu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi udah tercatat di situ ada Nabi Muhammad, tapi kemudian Nabi Muhammadnya ditutup, di-delete. Ada di situ tentang kitab Al-Quran yang nanti ada kitab di akhir zaman, ada nabi di akhir zaman namanya Muhammad, di-delete di dalam kitabnya itu. Bahkan di kitab Injilnya pun di-delete. Akhirnya apa? Itu namanya dia melampaui batas. Ngadi-ngadinya begitu. Dan mereka itu telah menyesatkan banyak orang. Mereka tersesat dari jalan yang lurus, dari sirat, dari apa namanya? Dari apa tadi? Ansawa'is sabil. Sawah itu lurus, sabil itu jalan yang lurus. Sawah itu sama dengan al-mustaqim, jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, kita semua yang ada di sini, Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mansuriyah, ya, semuanya atau kita yang di rumah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu ayat 77, ya. Begitu juga ini mengingatkan supaya kita juga dalam berislam jangan lebay, gitu ya. Udah diperintahkan ini. Jadi bahasa dalam fikih itu jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin, ya. Begitu. Apa yang ada yang kita mampu yang kita kerjakan. Begitu ya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sholatnya kita seperti itu dan seterusnya, kemudian sedekah kita, kemudian puasa kita, ya. Udah bayar utang semua kan? Ramadan ya? Enggak pada punya utang. Udah pada itu semua ya. Udah pada paus semua ya, paus. Ini belum. Belum kan? Masih belum kan? Belum paus. Siti Sarah aja paus dapat ya, Siti Sarah aja dapat udah paus. Ada yang paus, ada yang kering, ini paus. Ini masih kering. Sama ini tuh. Ya, itu ayat 77. Satu ayat lagi. Ini Nur, tahu deh Nur. Nah, bagaimana Ibu ikutin lagi ayat yang 78, satu ayat lagi. Satu ayat lagi 78. Lihat ayat 78. Sekali 54. Saya dari 4. Sudah dilihat? Udah paus. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Silakan. Membaca kisahnya Bani Israel. Yang Bani Israel itu adalah rata-rata adalah pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa, yang kitab Taurat dan Injil, yang dua-duanya itu adalah ahli kitab.
Nabi pengen ngasih bandingin bahwa ahli kitab di Madinah ya ternyata mengikuti ahli kitabnya zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Dia bukan mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa. Bani Israel udah diselamatkan, udah diselamatkan dari apa? Dari rong-rongannya Firaun, udah diselamatkan nyebrang Lautan Merah, udah selamat sampai ke sana. Janjinya pengen menyembah Allah, apa yang disembah? Yang disembah sapi betina yang keluar ada suara robot yang dibikin sama Samiri. Padahal janji, ya oke, saya ikut Nabi Musa. Ntar saya akan menyembah Allah. Udah diseberangi ke lautan sama Nabi Musa, menyembahnya sapi betina yang ada suaranya yang dibikin sama As-Samiri. Iya, keluar suara itu robot yang pertama dibikin oleh Profesor Dr. As-Samiri zaman itu ya, orang pintar. Nah kemudian kan namanya apa ini? Jadi orang ahli kitab yang di Madinah kasih tahu, yang orang kayak ente itu zaman dulu juga udah ada. Ya ini Bani Israelnya Nabi Musa udah diselamatin, udah janji katanya pengen menyembah Allah, menyembah Tuhannya Nabi Musa, menyembahnya sapi betina yang dibikin sama Samiri. Apa namanya? Udah janji. Nah, apalagi di sini ahli kitab yang ada di Madinah begitu. Telah dilaknati oleh Allah orang-orang yang ingkar dari Bani Israel. Ya dengan apa? Dengan lisannya Daud dalam kitabnya apa? Kitab Zabur. Dan Nabi Isa putra Maryam dengan kitabnya Injil. Sudah jelas di situ. Ya, kebanyakan orang-orang Bani Israel tadi dari baik itu dari Nabi Daud maupun dari Nabi Isa alaihissalam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu lebay, melampaui batas berlebih-lebihan. Jadi Allah kasih tahu, Nabi Muhammad ceritain kisahnya Bani Israel bahwa ente yang di Madinah itu sama saja dengan zaman dulu. Biar apa? Biar Nabi Muhammad semangat berdakwah. Begitu. Itu orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah ternyata sama dengan Bani Israel yang di zamannya Nabi Musa dan Nabi Isa. Begitu. Termasuk zamannya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Selesai itu tentang apa? Tentang ayat 77 dan 78. Dan dari kedua ayat inilah akhirnya Nabi Muhammad tetap semangat sampai Nabi Muhammad meninggal di Madinah sampai akhir hayatnya tetap berdakwah, tetap menyebarkan itu punya agama Allah, menyebarkan Al-Quran sampai Nabi. Di tahun kedua Nabi meninggal dunia, yang biasanya Nabi setoran Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat kepada Jibril. Di tahun itu Nabi baca setorannya 2 kali. Nabi 13 tahun di Mekah, setiap tahun setoran 30 juz kepada malaikat Jibril. Ibu setorannya setiap apa? Bulan. Ya, itu 30 juz. Ya, kalau bacaannya Imam Hafiz itu ayatnya ada 6.236 ayat. Kalau bacaannya ibu menurut Imam Hafiz an Asim. Tapi kalau bacaannya menurut Imam Nawawi Al-Bantani itu ada 6.666 ayat. Jadi 6.666 itu adalah pembagian ayat menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Orang Banten kuburannya di Mekah. Yang dia sampai meninggalnya belum sempat nikah. Tapi kata orang Banten yang perkilasannya ada di Banten, katanya dia pernah nikah tapi nggak bercampur. Keburu dipanggil sama gurunya yang di Mekah, suruh ngajar, suruh jadi imam di Mekah. Akhirnya ya gak punya anak. Jadi dia sempat masih muda. Usianya meninggalnya usia 43 tahun. Imam Nawawi Al-Bantani yang nulis kitab Tafsir Al-Munir. Udah nikah tapi belum nyampur. Ya iya, yang 6.600 itu pembagiannya menurut beliau. Yang petilasannya, jadi yang di Banten itu petilasannya, makamnya dibagi ya. Siapa yang pernah ke Imam Afi, Nabi putus asanya. Padahal ada masa pengen ngomongin istrinya, tapi putus asanya ke Ngomongnya ngadunya. Apa ceritanya kemarin? Ada yang hafal doanya? Lupa. Ya Allah, ampunin saya. Sayangi saya. Kan saya istrinya gak diajak aja, tapi ujung-ujungnya nanti apa?
Ya Allah, Allah maghfirli, sayangi saya. Nabi lagi curhat, tapi senderannya ke istrinya. Bukan, Mama maafin saya ya. Enggak begitu. Padahal senderannya ke Aisyah, tapi mintanya ke Allah. Kalau kata Aisyah nggak ngerti agama, wah kesindir ini. Saya bilang ke gua mintanya ke Allah. Kalau dia nggak ngerti agama, untung Aisyah ngerti agama. Ibu-ibu siap kalau disenderin ya. Jadi Siap. Allahumma pilih warhamni, Allah ampunin saya. Nabi yang udah dijamin masuk surga, nggak punya dosa, minta ampun ya Allah, ampunin saya, sayangin saya. Apa ujungnya? Wa alhiqni birraqiqil a'la. Masih ingat? Ya Allah, setelah Engkau ampunin saya, setelah Engkau sayangin saya, tolong ketemuin saya dengan sahabat saya yang maha tinggi. Sahabatnya Nabi Muhammad ada dua. Yang pertama dulu, yang tadi belajar setoran Quran sama siapa? Malaikat Jibril. Itu sahabat Nabi yang nomor 1 itu. nganterin Nabi Isra Mi'raj, Jibril. Yang ngasih tahu pertama kali Jibril. Jibril. Yang ketemu di gua Hira, Jibril. sahabat itu. Ya. Nah, sahabat yang kedua adalah buah-buahnya yang disenderin ini. Bapak mertua. Paham ya, Bu ya? Jadi berarti Nabi putus asanya ke Allah, tapi menyemangati isi tetap. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya, jumpakan saya dengan sahabat saya nanti bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat di surga. Ya, dengan sahabat yang memuliakan tinggi. Kira-kira kalau dia paham, Aisyah senyum nggak? Senyum apa? Cemburu? Senyum. Sandarinnya bukan putus asanya begitu. Dari bapak. Jadi doain kalau biar ketemu sama bapaknya di surga. Meninggalnya duluan Abu Bakar apa Nabi Muhammad? Siapa? Meninggalnya duluan Abu Bakar apa Nabi Muhammad? Kan Abu Bakar khalifah. Masa khalifah meninggal duluan? Oh, Nabi Muhammad. oh-nya panjang. Ya. Kan doainnya begitu ya. Iya, maksudnya kita bertemu nanti. Ya. Pikir udah enggak ada. Kan khalifah pertama kan Abu Bakar. Enggak, Nabi kan meninggal. Abu Bakar. Jibril baru Abu Bakar. Oke ya. Yang kedua, wa anha, ini hadis masih dari Aisyah. Ya Bu ya, wajar nggak Nabi sendirian, tapi ini hadis ini diriwayatkan sama Aisyah. Wajar apa enggak? Wajar. Ya kan, yang Nabi kan berduaan doang. Yang dengerin Aisyah. Abu Hurairah lagi di rumahnya di sebelah. Di mana rumahnya Abu Hurairah? Samping. Rumahnya Abu Hurairah di mana? Sampingnya. Ini rumah Nabi, rumah Abu Hurairah rumahnya di mana? Bukan bang Hurairah. Oh, lakinya itu namanya Hurairah. Bukan. Samping. Bu, ini kan Nabi lagi sendirian sama Aisyah. Hadis ini diriwayatkan sama Aisyah, wajar nggak? Wajar. Kenapa nggak sama Abu Hurairah? Karena iya tadi kan rumahnya dekat samping. Di mana rumah Abu Hurairah? Samping. Samping rumah Nabi di mana? Apa samping rumah Nabi? Masjid. Masjid. Samping rumah Nabi, masjid. Yang sekarang Masjid Nabawi yang udah gede. Kan makam Nabi di situ. Iya, betul. Iya, jadi rumah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dengar nggak Nabi ngomong gitu? Enggak. Dengar Aisyah, rasanya dengan Aisyah. Makanya hadis ini diriwayatkan sama Aisyah. Makanya Aisyah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, begitu dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Begitu. Yang dari luar rumah yang paling banyak Abu Hurairah. Ada juga Hafsah. Kalau Hafsah enggak meriwayatkan hadis. Hafsah itu adalah selalu mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Kalau ibu pengen tahu bacaannya Nabi Muhammad, ibu belajar sama Siti Hafsah. Ada jalurnya Siti Hafsah. Dia beda jalur dengan jalur Hafiz. Kalau bacaan yang orang kampung Toba, Imam Hafiz an Asim. Ya, begitu. Ada jalur juga bacaannya Siti Hafsah. Ada Siti Hafsah. Ada ya Siti Hafsah jalurnya. Jadi Hafsah kan fokusnya ke Al-Quran, kalau Aisyah fokus ke sunnahnya Nabi atau perkataannya, perbuatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua dari Aisyah juga. Wa anha, hadis dari Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, Ro'aitu saya melihat. Melihatnya di rumah apa di luar rumah? Di luar. Ro'aitu Rasulullah. Orang lihat. Aisyah bilang, saya melihat dengan mata kepala. Ro'aitu saya melihat berarti dengan mata kepalanya Aisyah. Ro'aitu Rasulullah. Oh, Rasulullah. Saya melihat Rasulullah. Ibu abung-abung, walaupun itu suami nggak bilang saya melihat suami saya. Artinya apa ini? Mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada lagu Aisyah kan? Iya. Nggak pernah Nabi bilang wahai suamiku, nggak pernah. Walaupun itu suaminya, tapi bilangnya ya Rasul. Itu mulianya Nabi Muhammad. Ro'aitu Rasulullah. Saya melihat, nggak bilang ro'aitu suami gua. Ro'aitu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti indahu qadahun bihi ma'un. Aku melihat Rasul, kata Aisyah, ketika Rasul akan meninggal. Inilah bukti hadis ini bahwa Nabi kemudian meninggalnya kan di pangkuannya Aisyah. Bukan di pangkuannya Hafsah, bukan di Maimunah, bukan yang lainnya, tapi di pangkuan Aisyah. Inilah mulianya Abu Bakar yang makanya Nabi sering menyebut nama Abu Bakar, sahabat. Aku melihat Rasul itu ketika mau meninggal dunia, di sisinya, di sampingnya ada mangkok air. Siapin Bu kalau mau meninggal, mangkok. Nah, lihat ini cerita Nabi. Belum lagi. Yang dari Aisyah. Emang tahu kalau mau meninggal Bersambung. Yang sehat siapin, yang sehat siap. Di sisinya, di sampingnya ada semangkok air. Lalu beliau memasukkan tangannya dalam mangkok. Nabi mau udah sakarat ini ya. Lalu di sampingnya ada mangkok air. Saya lihat Nabi nggak disuruh Aisyah. Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok yang isi air. Nabi baca doa. Siapa baca doa? Tapi mau meninggal baca doa. Nabi masukin tangannya ke mangkok sendiri. Masukin itu nanti biar siap-siap. Apa doanya? Allahumma a'inni. Allahumma a'inni ala gomaroti. Panjang banget wali ini kan tuh orang lagi mau meninggal. Kita udah mikirin gitu. Allahumma la dzikrika Jadi sekalian, wa syukrika wa husni ibadatik. ada mangkok air. Lalu Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok. Allahumma a'inni ala gomaratil mauti. Gomarot itu sama dengan sakaratul mauti. Kalau ibu kan doanya ada ya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti. Sakarat itu sama gomarot sama. Pada saat sekarang. ya udah gampang aja. Allahumma a'inni. Ya Allah tolongin saya. Ala gomaratil mauti. Saat sengsaranya mati. Jadi Nabi itu dilihat sama Aisyah. Nabi ngerasain itu sakit. Ada dua tafsir. Kok Nabi nggak punya dosa kok ngerasain sakit? Iya sakit ya. Sakit perut ya bukan? Ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, Nabi sebagai pelajaran buat umat. Nabi ingin merasakan, ingin ini menjadi ibrah buat umatnya. Karena Nabi Manusia. punya kulit, punya anggota badan sama, punya kulit sama, merasakan sakitnya, sengsaranya pada saat kematian, pada saat sakaratul
biar tahu sih. Nabi aja berdoa, Umatnya. ya Allah tolongin saya, ini sengsaranya saya lagi kematian. Iya. Biar adem, saking panasnya masukin itu ke Air. itu bang, biar adem ya Allah panasnya. Jangan diguyur Teh Amel. Ini biar apa? Bagaimana antar umat saya gitu? Bagaimana umat? Makanya Nabi kan sebelum meninggal umati itu ngerasain begitu. Bagaimana umat saya ini? Dia aja begitu ya, apalagi Ya kita. Allah. Makanya kan nyuruh kita buat ibadah. Yang kita inginkan sunnah beliau begitu. Ya. Lalu dia, ya Allah tolong saya atas sengsara ini kematian. Sekarang saya menjelang kematian. Ya, gitu ya. Itu maknanya gitu. Jadi pelajarannya bahwa kita inilah pentingnya kita menyiapkan bekal sebelum meninggal dunia. Ya, biar kita berharap ya matinya kita husnul khotimah. Ya. Ini jadi bahasa ini bahasa buat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam tafsir ya Nabi nggak begitu dimudahkan sama Allah, cuma ini memberikan contoh buat diperlihatkan kepada orang yang ada di sampingnya, Aisyah, biar Aisyah nanti memberikan tahukan kepada sahabat-sahabat yang lain dan para nabi sebagai penghubung yang ada di samping Nabi, gitu ya. Wahai Allah, a'inni apa ya Bu ya? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Dan ini juga boleh dibaca sebelum kita sebelum ada keluarga kita sakaratul maut, ini juga boleh dibaca. Ya, jadi bukan pada saat sakarat aja. Allah. Jadi sekalian ibu doa, Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut. Ya Allah mudahkan saya pada sakaratul maut, ditambahi Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Atau ala sakaratil, gampang ya tambahannya Allahumma a'in, tolong ala ghamaratil. Kalau ibu mau baca bareng-bareng satu keluarga Allahumma a'inna. Kalau bareng-bareng ya Allah tolonglah kami ini satu keluarga pada saat yang kita meninggal dunia atas apa? Ala ghamaratil mauti, pada saat sakaratul maut. Sudah? Kalau buat sendiri Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti atau ala sakaratil mauti. Kalau buat bareng-bareng ditambahin na, diganti sama na. Allahumma a'inna ala. Kalau buat kita ngebacain orang, Kalau ngebacain orang ya Allahumma a'in, ya Allah Allahumma a'inna. Allahumma a'in apa? A'inna juga A'inna buat dia kan? ya, buat dia dipegang badannya, dipegang atau dipegang airnya. Kalau bisa minum, diminumin airnya. Pada saat lagi sakarat, airnya ibu bacain, airnya diminum. Kalau dia masih bisa nyedot air, pakai minum. Allahumma a'inni, ya tolonglah saya lewat ini. Maksudnya siapa nih? Yang ibu lagi tengokin. Allahumma ini siapa yang ibu tengokin? Lagi sakarat. Bacain itu namanya bulan bin bulan. Kalau bisa minum dikasih yang air ibu bacain. Allahumma ini ala si bulan siapa? Namanya siapa? Ala siapa? Ala ghamaratil maut. Itu mengalaminya mengalami dalam matinya syahid dunia atau syahid akhirat. Jadi ya, bahkan kalau dia posisinya syahid dunia dan akhirat, yang versi yang pertama nggak usah dimandiin lagi, langsung dikubur. Itu. Tapi yang akhirnya ada dua, ya. Akhirnya dibagi dua, yang untuk peperangan boleh langsung dikapanin, langsung dikubur. Tapi kalau yang kecelakaan biasa, tenggelam atau kebakaran dan seterusnya, ya itu syahid. Yang kemarin juga saya tahlilan di rumahnya itu di Cahaya Darussalam. Jadi itu syahid. Jadi dia sudah include, walaupun dia sakaratul maut ada, iya, cuma sebentar saja. Cuma itulah saat dia syahidnya udah ketahuan. Dia syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Apakah dia melahirkan, apakah dia kecelakaan, musibah, tenggelam, kebakaran dan seterusnya. Yang kebakaran berarti udah syahid. Syahid. Tapi itu perlu dimandiin nggak?
Nah, jumhur ulama belakangan harus yang kecelakaan musibah biasa harus Yang kebakaran kan ya. itu ada tetangga. Ya tadi, kebakaran. iya kalau ada kesulitan dan seterusnya, biasanya kalau yang di rumah sakit itu langsung dibungkus. Iya, tapi sampai rumah dimandiin lagi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan dari apa mengikuti adat sekitar. Akhirnya walaupun dalam versi agama sebenarnya langsung dimakam, langsung di kapan dikubur nggak apa-apa. Tapi karena darurat tadi, tapi seperti di tsunami ada kejadian itu dan seterusnya kan langsung dimasukin ke makam. Iya, nggak sempat dimandiin lagi, langsung dikapani, langsung dibungkus. Atau bungkus yang sebagaimana bungkusnya yang dari Basarnas. Kalau tidur nggak bangun-bangun juga termasuk merasakan. Ya dimandiin. Nah, maksudnya merasakan sakratul maut. Iya, nggak merasakan sakratul maut tidur tadi. Jadi dia nggak diperlihatkan sakratul mautnya, itu namanya berarti ruhnya nggak nempel lagi kepadanya, langsung ditarik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Enak banget kalau tidur ya. Ibu pengen tidur seterusnya? Apa pengen? Ya, dulu bocah masih kecil cucu. Kalau udah waktunya nggak apa-apa. Kalau masih muda mah tunggu dulu katanya. Kalau kita mau Kepada keluarga yang sakit Kepada keluarga yang sakit atau siapa saja yang lagi nungguin yang lagi nungguin untuk berbuat baik untuk berbuat baik kepada yang sakit kepada yang sakit dan sabar dan sabar lagi ngurusin yang sakit. lagi ngurusin yang sakit. Demikian juga wasiat Demikian juga wasiat kepada orang kepada orang yang sebentar lagi meninggal. sebentar lagi meninggal takut. Bukan orang kampung Obak, bukan orang kampung bawah, tapi dari orang kampung Juhaina. Apa nama kampungnya? Juhaina. Ada seorang perempuan dari kampung Juhaina datang menghadap Nabi. Ngapain kira-kira ini perempuan? Ya, datang kepada Nabi. Lagi hamil, udah gede, udah bulannya. Minta didoain ini biar gak sesar. Mau minta apa sama Nabi ini kira-kira? Mau pesan? Doain. Minta dinikahin apa minta apa? Doa. Apa minta didoain? Hamilnya. Doain biar gak sesar. Oh gitu, biar nggak sesar. Mahal. Itu biaya. Tapi ini wahiyya hubla, dia hamil minaz zina, tapi dari hubungan yang tidak sah. Hubungan tidak sah, zina. Berani Bu, perempuan zaman dulu mah. Zaman sekarang berani ya? Langsung dikawinin. Apa? Iya. Apa Neng? Ya apa lu? Mama baik. Ini ya apa ini? Ada suka Bu ya? Ya bukan di tempat lain ya. Begitu ya. Nah, Tahu diri. saya lagi udah melanggar hukum. Apa? Melanggar hukum apa lu Neng? Kata Nabi. Saya melanggar hukum ya Rasul. Tapi belum dipanggil-panggil sama Pak Hakim lagu itu ya. Pak Hakim dan Pak Jasa. Apa tuh? Kapan saya mau disidang? Belum ketahuan sidangnya berapa tahun orang nggak dipanggil-panggil. Ya Nabi, ya Rasul, saya melanggar hukum. Nggak perlu pakai hakim lagi, nabinya hakim, tolong hukum saya. Lah, lu salah apa minta hukum dihukum-hukum? Ya melanggar hukumnya apa kamu? Maka Rasul memanggil walinya. Nabi nggak ngomong langsung ke ceweknya, takutnya nanti apa namanya? Kenapa perempuan itu nggak langsung ngomong saya berzina? Karena ini apa? Tabu. Karena ini apalagi ngomongnya sama Nabi laki-laki, khawatir jadi fitnah. Makanya Nabi ngapain? Nabi suruh panggil apa? Walinya. Yang cowok. Paham nggak Bu? Iya. Begitu. Ibu datang bapak-bapak ke rumah. Siapa Bu? Kredit. Pak
RT, tukang kredit, COD, Iya, kurir. kurir. Rentenir. Nauzubillah, Bu Haji. Maka Rasul nggak nanya, bukan nanya Rasul. Enggak. Apa salah lu, Neng? Ini namanya apa namanya adat itu sopan santunnya begitu. Walaupun Nabi hakim pada saat itu, dia datang ke Nabi kan Nabi itu hakim, maka hukumlah saya. Maka Rasul memanggil walinya dan Nabi bersabda kepada walinya, ngomong, Bapak berbuat baiklah kepadanya. Ini tolong urusin bocahnya. Ya. Jika telah, Nabi tahu dengan izin Allah. Mudah-mudahan gede. Lah udah gede ke perutnya. Ya, Nabi tahu dia hamil kan? Udah kelihatan kan? Iya. Pakai bajunya ketat beneran. Nabi memanggil walinya, wahai wali, tolong ini jaga baik-baik. Berbuat baiklah engkau pada perempuan ini jika dia telah melahirkan. Kalau udah lahir baru bawa ke saya. Ini Bu, ini namanya. Jadi Bu, bayi yang itu udah perasaan. Oh, perasaan. Iya. Kan suka didengerin kaset-kaset, apa lagu-lagu itu didengerin pasti jadi murotal, Al-Quran. Kenapa? Masuk Bu. Paham gak maksudnya? Karena ini celah zina, Nabi gak ngomong nanti kedengeran ini. Ibu, kalau ada datang lagi hamil, jangan ngomongin orang. Kesian sama yang dijanin yang di dalam perutnya. Jadi bukan ngomong Bawa pribadi. bawa perasaan. Batin, batin apa? Iya. Jadi ibu kalau ada orangnya hamil, jangan ngomong asal goblek, asal apa ngomong. Nanti jadi doa buat yang di sini. Ya, paham ibu? Ibu sendiri yang hamil atau orang ibu saudara ibu yang hamil atau keponakan ibu hamil, jangan ngomong sama Ngomongnya. Kalau Nabi nggak ngomong, panggil balik. Habisnya baru tahu. Nih, nanti dijagain. Kalau udah lahir, dia suruh datang lagi ke sini. Paham Bu? Biar bayinya lancar, aman, nggak ngomong-ngomong yang negatif. Apalagi nanti kan perasaan namanya walaupun janin. Enggak marah-marah ya Nabi. Apalagi didengerin kaset klasik supaya anak tenang layanin dan gitu kan. Quran supaya dia hafal Quran. Itu Bu ya. Kalau dia nanti ngomongin zina, dihukum. Ya Allah. Bagaimana Bagaimana? bayinya? Ya emak gua dulu. Bayi mah begitu nggak ya. salah ya. Iya, bayi mah nggak salah. Salah emaknya. Paham ya Bu? Kalau ada ibu hamil atau ada anak ibu hamil atau siapa saudara ibu yang hamil, jangan ngomong macam-macam. Nunggu dia lahir dulu. Kalau pengen balas dendam sama dia, ibu pengen marahin dia, nanti aja kalau dia nunggu lahir, ibu 4 mata baru udah ngomel di situ. Oh iya. Tahan dulu ngomelnya, bisa tahan. Nunggu lahir. Kesian bayinya. Udah Bayi hilang. nggak salah. Udah hilang. Oke, yang salah emak. Ya sama bapak dia. Ibu nagih utang ya, nagih apa? Jangan sampai ke bawah bayi. Bikinnya berdua. Ya, jangan sampai bayi kesian. Terus ibu nagih utang, wah maju. Beranak. Anaknya tuh jadi utang tuh. Beranak. Oh, maksudnya kalau lagi hamil, orang itu punya utang jangan ditagih gitu. Ya contoh. Betulan, Pak.